Sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Halo para Sobat Kamsus dimanapun kalian berada. Nah, kemarin tanggal 22 November 2020 kita merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Di gereja kita tercinta Santo Stefanus, kita merayakan juga adik-adik kita menerima komuni pertama. Nah, aku ingin tanya nih ke adik-adik kita, gimana sih kesan-kesan kalian setelah menerima komuni pertama? Dan aku juga mau tanya nih ke orang tua kalian, apa pesan-pesan untuk mereka? Nah, untuk terakhir ditutup sama Romo, apa sih wejangan-wejangan untuk kehidupan menggereja ke depannya? Bagaimana kesannya setelah menerima komuni? Rasa berbeda gitu, rasa penasaranku dari dulu tuh kayak udah hilang gitu. Senang akhirnya menerima komuni pertama. Rasanya bahagia. Bahagia? Karena bisa menerima komuni bisa. Wah. Senang. Senang karena apa? Kok bisa senang? Bisa punya pengalaman baru. Senang. Senang karena Mendapatkan komuni. Senang karena telah menerima komuni pertama. Bagaimana pesan dari Bapak dan Ibu setelah anaknya menerima komuni pertama? Menunggu 12 tahun itu kan bukan hal yang mudah, karena setiap kali kita mengikuti Ekaristi, kadangkala kan putra putri kita yang belum menerima kan pengen tahu rasanya apa pertama gitu. Nah, inilah waktunya putra kami Benediktus Arya Putra Semeru menerima komuni pertama, menerima tubuh darah Putra Yesus, sekaligus ini juga menjadi tuntunan hidupnya untuk menjadi lebih dewasa. Ya, kalau saya sebagai seorang ibu, harapan saya ke depannya anak saya ini bisa menjadi seorang Katolik yang benar-benar menjalani ajaran Katolik dengan baik. Kemudian dia juga bisa tumbuh menjadi anak yang membanggakan agama, membanggakan keluarga, dan yang paling penting setelah dia menerima komuni ini dia akan tahu batasan-batasan bahwa menjadi seorang Katolik itu dia harus punya guidance, mungkin batasannya mungkin bisa disebut perintah Allah, dia harus sudah mulai paham itu. Kemudian dia juga punya tanggung jawab untuk misalnya dia sudah menerima Ekaristi, dia harus berlaku atau bertindak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Di satu imannya bertambah cinta Tuhan. Itu
contoh kakak-kakaknya. Kalau saya ibu bertumbuh di dalam iman, dia selalu ingat sama Tuhan. Ya. Buat Om Leon? Ya sama lah, biar cinta sama Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Semoga Mimi jadi lebih dewasa, terutama dalam iman, menjadi garam dan terang dunia, menjadi kekuatan di tengah-tengah lingkungan di sekitarnya. Seperti Romo Siga tadi bilang, semoga anak-anak menjadi kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena Mimi sudah menerima kekuatan yang besar, yaitu Tuhan sendiri. Salam damai untuk anak-anak yang terkasih, yang berbahagia baru saja menerima tubuh Kristus komuni pertama. Itu sungguh menyenangkan hati kita semua. Anda penuh menjadi anak Allah, murid Tuhan Yesus, dan kita dibesarkan, dididik, diajar oleh Tuhan Yesus. Untuk itu pesan saya kepada anak-anak Katolik yang baru saja menerima komuni pertama, terlibatlah di dalam karya keselamatan, terlibatlah di dalam pelayanan di gereja. Misalnya menjadi anggota Mesdinar, melayani Romo yang memimpin misa, melayani Romo yang mempersembahkan Ekaristi, melayani Romo yang menghadirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk selalu saling mengasihi, mengajak kita untuk saling bersaudara, mengajak kita untuk saling membantu. Bahkan Tuhan Yesus sungguh mengajak kita untuk kasih makan pada teman yang bisa juga memberikan minum. Jadi kalau kita punya rezeki, beri makan, beri minum. Dan juga kalau ada teman-temanmu yang berkekurangan, misalnya kamu punya baju bagus, ya bagikan. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Katolik, peduli pada yang lain, bergembira dengan teman-teman yang lain. Jadi anak-anak sudah bukan anak-anak kecil lagi, tetapi menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu peduli pada siapapun. Pesan yang kedua adalah kita semakin diajak untuk menghormati siapa? Orang tua, ayah dan ibumu. Membantu ayah dan ibu bangun tidur berdoa, membantu orang tua membersihkan kamar sendiri, tempat tidur, dan juga membantu orang tua habis makan cuci piring, cuci sendok, cuci garpu, dan semakin rajin di dalam berdoa, semakin rajin juga di dalam belajar. Itu sebagai tanda hormat kepada Tuhan Allah yang hadir di dalam diri orang tuamu. Yang ketiga, pesan saya, kita ini menjadi anak Katolik karena baptis, bertumbuh, diberi makan melalui Ekaristi. Yang ketiga, melayani. Dan di poin yang ketiga untuk yang keempat adalah hiduplah di dalam damai Tuhan, saling membantu, menghormati siapapun, orang tua, saudara-saudari, guru-gurumu, dan orang-orang yang kalian jumpai. Tuhan Yesus menghendaki kita seperti itu. Maka hendaklah kita murah senyum, menyapa, dan saling membantu. Damai Tuhan Yesus bersama anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih.